Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar akuntansi 1 yang diampu oleh Ibu Fani Rosa Fandini, SE MAK. Saya di sini mengambil tipe soal yang B untuk NRP genap. Perusahaan dagang di sini menggunakan sistem perpetual. Berikut adalah saldo perkiraan dalam buku besar UD Surya Praba Utama pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2018 sebelum penyesuaian. Nah, pada bulan Desember ini terjadi beberapa transaksi. Di antaranya, yang pertama, pada tanggal 2 Desember, dibeli barang dagangan dari Tuan Ida Bagus harga 5 juta, kredit termnya 2/10, N/30, sedangkan freight term yang berlaku adalah FOB shipping point. Besarnya freight cost yang dibayar adalah 400.000. Nah, pencatatan di jurnalnya, di jurnal umumnya, merchandise inventory to account payable cash. Jadi, merchandise inventory-nya 5.400.000, kemudian untuk account payable-nya 5 juta, dan cash-nya sebesar harga freight cost yang dibayarnya itu 400.000. Kemudian pada tanggal 6 Desember, dijual barang dagangan kepada Tuan Jason seharga 6 juta dengan kredit term 2/10, N/30, sedangkan freight term yang berlaku adalah FOB shipping point. Dalam hal ini, perusahaan menalangi ongkos angkut terlebih dahulu dari gedung penjual ke gedung pembeli sebesar 100.000. Harga pokok barang dagangan yang dijual adalah 3 juta. Nah, pencatatan untuk di jurnal umumnya adalah account receivable to sales sebesar 6 juta, kemudian pencatatan untuk harga pokok penjualannya yaitu cost of goods sold to merchandise inventory sebesar 3 juta, kemudian pencatatan untuk biaya angkutnya yaitu freight in to cash sebesar 100.000. Kemudian pada tanggal 7 Desember diperoleh pengurangan harga dari Tuan Ida Bagus atas transaksi pembelian barang dagangan yang telah dilakukan pada tanggal 2 Desember yang lalu sebesar 200.000. Hal ini terjadi karena adanya sedikit kerusakan fisik pada sebagian barang yang telah diterimanya dari Tuan Ida Bagus. Nah, pencatatan pada jurnal umumnya yaitu account payable to purchase discount. Jadi, account payable to purchase discount sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 8 Desember, dibayar utang usaha kepada Tuan Ida Bagus atas transaksi pembelian barang dagangan yang telah dilakukan pada tanggal 2 Desember yang lalu, termasuk setelah memperhitungkan pengurangan harga yang diperolehnya pada tanggal 7 Desember. Jadi pencatatan untuk 8 Desember ini account payable to merchandise inventory cash. Jadi account payable-nya sebesar 4.800.000, merchandise inventory-nya sebesar 96.000 dan cash-nya sebesar 4.704.000. Kemudian pada tanggal 9 Desember diterima kembali barang dagangan dari Tuan Jason atas transaksi penjualan barang dagangan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember yang lalu sebesar 500.000. Hal ini terjadi karena barang yang dikirim ke Tuan Jason ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi pesanannya. Harga pokok barang dagangan yang dikembalikan adalah 250.000. Nah, pencatatan untuk jurnal umumnya yaitu sales return and allowance to account receivable sebesar 500.000, kemudian pencatatan untuk harga pokok penjualannya merchandise inventory to cost of goods sold sebesar 250.000. Kemudian transaksi pada tanggal 12 Desember diterima hasil penagihan piutang dari Tuan Jason atas transaksi penjualan barang dagangan yang telah dilakukan tanggal 6 Desember yang lalu, termasuk setelah memperhitungkan retur penjualan tanggal 9 Desember. Nah, pencatatan untuk di jurnal umumnya yaitu cash sales discount to account receivable. Cash-nya sebesar 5.490.000, kemudian sales diskonnya sebesar 110.000, dan account receivable-nya sebesar 5.600.000.
Kemudian pada tanggal 14 Desember dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 300.000. Pencatatan di jurnal umumnya yaitu store supplies to cash sebesar 300.000. Kemudian tanggal 8 Desember dibeli barang dagangan dari Tuan Ferry secara tunai sebesar 8 juta. Jadi pencatatannya merchandise inventory to cash sebesar 8 juta. Kemudian yang terakhir untuk tanggal 21 Desember dibayar upah karyawan untuk bagian toko dan bagian kantor masing-masing sebesar 5.400.000 dan 3.240.000. Pencatatan di jurnal umumnya salary store expense, salaries office expense to cash. Salary store expense-nya sebesar 5.400.000, kemudian salaries office expense-nya sebesar 3.240.000. Cash-nya sebesar 8.640.000. Kemudian terjadi penyesuaian. Nah, data yang tersedia untuk penyesuaian per 31 Desember 2018 yaitu yang pertama dari hasil stock of name diperoleh nilai persediaan akhir sebesar 43.100.000. Nah, untuk penyesuaiannya cost of goods sold to merchandise inventory sebesar 2.500.000. Dari mana 2.500.000 ini? Tadi kan di yang saldo perkiraan awalnya itu ada saldo persediaan sebesar 45.600.000. Nah, nilai persediaan akhirnya ini sebesar 43.100.000. Jadi yang 45.600.000 dikurangi 43.100.000 ini menghasilkan persediaan yang sudah terpakai. Jadi pencatatannya untuk penyesuaiannya cost of goods sold to merchandise inventory sebesar 2.500.000. Selanjutnya yang J, sisa perlengkapan toko yang masih ada sebesar 3.300.000. Nah, di saldo perkiraan awalnya itu untuk perlengkapan toko itu ada sebesar 9.800.000. Nah, karena ini adalah sisa perlengkapan tokonya, jadi yang saldo awal itu yang 9.800.000 kita kurangi dengan nominal sisa perlengkapan toko ini. Jadi 9.800.000 dikurangi 3.300.000. Jadi hasilnya 6.500.000. Nah, 6.500.000 ini adalah perlengkapan toko yang sudah dipakai. Jadi pencatatan penyesuaiannya adalah store supplies expense to store supplies sebesar 6.500.000. Selanjutnya yang K, nilai tanah sebesar 35 juta, sedangkan harga gedung kantor sebesar 95 juta yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2016. Gedung kantor tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis 20 tahun. Dengan nilai sisa atau nilai residunya sebesar 5 juta. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, harga gedung ini 95 juta dikurangi dengan nilai residu 5 juta, kemudian dibagi dengan umur ekonomis 20 ini. Jadi, 95 juta dikurangi 5 juta dibagi 20. Hasilnya 4.500.000. Jadi pencatatan untuk di penyesuaiannya adalah depreciation expense building to accumulate depreciation building sebesar 4.500.000. Kemudian untuk tahun 2018 peralatan toko dan peralatan kantor masing-masing disusutkan sebesar 10.800.000 dan 6.480.000. Jadi pencatatan untuk penyesuaiannya depreciation expense equipment store to accumulate depreciation equipment store sebesar 10.800.000. Kemudian untuk peralatan kantornya depreciation expense equipment office to accumulate depreciation equipment office sebesar 6.480.000. Kemudian yang M,
Untuk bulan Desember tahun 2018, tarif upah karyawan sebesar 30.000 per orang untuk 1 hari dan 1 minggu terdapat 6 hari kerja dan pembayaran dilakukan pada hari Sabtu. Jumlah karyawan toko sebanyak 10 orang dan karyawan kantor sebanyak 6 orang. Tanggal 31 Desember 2018 jatuh pada hari Kamis dan pembayaran upah terakhir telah dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2018 yang lalu. Jadi pencatatan penyesuaiannya, store salaries, office salaries to salaries payable. Jadi store salaries-nya sebesar 2.700.000, kemudian office salaries-nya sebesar 1.620.000. Salaries payable-nya sebesar 4.320.000. Selanjutnya yang N, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran polis asuransi untuk masa pertanggungan 1 Mei 2018 sampai dengan 1 Mei 2019. Beban asuransi ini ditanggung oleh bagian umum dan administrasi. Jadi pencatatannya insurance expense to prepaid insurance sebesar 5.100.000. Kemudian untuk yang O, pendapatan sewa diterima di muka timbul dari hasil penyewaan ruangan kantor yang tidak terpakai kepada pihak lain untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 September 2019. Nah, pencatatan penyesuaiannya ini unearned revenue to rent revenue sebesar 5 juta. Kemudian yang P, karena letaknya yang strategis, perusahaan menyewa ruangan dari pihak lain yang dijadikan sebagai ruangan toko untuk UD Surya Praba Utama ini. Sewa ruangan toko ini dibayar pada tanggal 30 November 2018 untuk periode 3 bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember 2018. Jadi pencatatan penyesuaiannya, prepaid expense to rent expense sebesar 1.400.000. Kemudian yang jurnal umum dan penyesuaian ini kita posting kepada buku besar. Ini adalah buku besarnya untuk kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, asuransi dibayar muka, tanah dan gedung kantor, akumulasi penyusutan gedung kantor, peralatan toko, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini kita masuk kepada kertas kerja atau worksheet. Nah, jadi untuk worksheet ini itu kalian yang trial balance-nya masukkan yang trial balance yang sudah tersedia di awal dimasukkan. Kemudian untuk yang adjusted ini itu masukkan yang tadi sudah kita buat, yaitu ini angka-angkanya dan nominal-nominal ininya dari jurnal penyesuaian. Nah, yang ini dimasukkan ke yang worksheet ini. Kemudian setelah itu nanti ada penyesuaian trial balance setelah penyesuaian. Jadi kita yang kas tidak mengalami perubahan, piutang usaha juga tidak mengalami. Nah, yang persediaan barang dagang ini saldo trial balance awalnya 45.600.000, kemudian mengalami penyesuaian 2.500.000, ini debit kredit jadi dikurang, jadi 45.600.000 dikurang 2.500.000 menghasilkan 43.100.000. Kemudian yang perlengkapan toko juga mengalami penyesuaian, saldo awal yang trial balance-nya 9.800.000, kemudian mengalami penyesuaian 6.500.000, debit kredit lagi, kemudian langsung 9.800.000-nya dikurangi dengan 6.500.000. Jadi 3.300.000. Kenapa ini didebit? Karena saldo yang trial balance-nya ini dengan penyesuaian ini lebih besar nominalnya yang didebit, alias yang saldo trial balance-nya ini lebih besar daripada penyesuaian. Penyesuaiannya di kredit sebesar 6.500.000 dan
di debitnya 9.800.000. Jadi lebih besar saldo nominal yang di debit. Jadi untuk penempatan trial balance sudah penyesuaian ini ditempatkan di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka mengalami penyesuaian juga, saldo awalnya 7.650.000, kemudian mengalami penyesuaian 5.100.000. Ini juga debit kredit, jadi tetap masih dikurang, jadi 7.650.000 dikurang 5.100.000, menghasilkan 2.550.000. Kemudian tanah dan gedung kantor tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldo trial balance-nya ke sini. Kemudian yang akumulasi penyusutan gedung kantor mengalami penyesuaian. Saldo trial balance awalnya 9 juta, mengalami penyesuaian sebesar 4.500.000. Kredit jadinya ditambah, jadi 9 juta ditambah dengan 4.500.000, menghasilkan 13.500.000 di posisi kredit. Kemudian yang peralatan toko tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldo trial balance-nya 70.000 dipindahkan ke sini 70.000 dan tetap di debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko mengalami penyesuaian yang saldo awalnya 44.800.000 mengalami penyesuaian 10.080.000. Jadi ini kredit jadi ditambah jadi 44.800.000 ditambah dengan 10.080.000 menghasilkan 54.820 dengan posisi di kredit. Kemudian peralatan kantor tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldo awal trial balance ke trial balance setelah penyesuaian. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor mengalami penyesuaian, trial balance awalnya 28.800.000, kemudian penyesuaiannya 6.480.000. Kredit jadi ditambah jadi 28.800.000 ditambah 6.480.000 menghasilkan 35.280.000 dengan posisi di kredit. Kemudian utang usaha tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian pendapatan sewa diterima di muka mengalami penyesuaian. Saldo trial balance awalnya yaitu 9 juta, kemudian mengalami penyesuaian 5 juta dengan posisi kredit debit, jadi dikurang jadi 9 juta dikurang 5 juta menghasilkan 4 juta dengan posisi di kredit. Kemudian modal surya tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian price increase-nya 11 juta ini tidak mengalami penyesuaian juga, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian penjualan juga tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian yang retur penjualan dan pengurangan harga tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian diskon penjualan juga tinggal pindahkan saldonya. Nah, harga pokok penjualan ini mengalami penyesuaian yang trial balance awalnya 401.200, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 2.500.000. Jadi ini posisinya debit. Debit jadinya ditambah jadi menghasilkan 403.700. Kemudian beban upah karyawan toko juga saldo awalnya 22.180, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 2.700 dengan posisi debit jadinya ditambah jadi menghasilkan 24.880 dengan posisi di debit. Kemudian beban upah karyawan kantor saldo awalnya 17.840, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 1.620 dengan posisi debit jadinya ditambah jadi 17.840 ditambah 1.680 menghasilkan 19.460. Kemudian beban sewa toko saldo awalnya 2.100.000, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 1.400.000
dengan posisi debit kredit, jadinya 2.100.000 dikurang dengan 1.400.000 menghasilkan 700 dengan posisi debit. Kemudian beban penjualan lain-lainnya tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Beban umum dan administrasi lainnya tidak mengalami penyesuaian, jadi tinggal pindahkan saja saldonya. Kemudian karena ada tambahan akun, setelah penyesuaian itu, jadi tambahan akun setelah penyesuaian itu ada beban perlengkapan toko, beban penyusutan gedung dan kantor, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, utang upah karyawan, beban asuransi, pendapatan sewa, sewa toko dibayar di muka. Ini itu akunnya didapatkan setelah penyesuaian. Jadi langsung masukkan saja kepada penyesuaian nominal-nominalnya, kemudian masukkan lagi ke trial balance sesudah penyesuaian. Kemudian untuk yang kolom penyesuaian ini dijumlahkan balance tidaknya, jika balance berarti benar. Kemudian yang trial balance sesudah penyesuaian juga dijumlahkan kolomnya debit kredit, apakah balance atau tidak, jika balance berarti benar. Lanjut, ini untuk income statement-nya, kita bawa mulai dari yang penjualan ini. Penjualan ini kita bawa akun penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, diskon penjualan, harga pokok penjualan, beban upah karyawan toko, beban upah karyawan kantor, beban upah karyawan kantor, beban sewa toko, beban penjualan lain-lain, beban umum dan administrasi lainnya, kemudian beban perlengkapan toko, beban penyusutan gedung dan kantor, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, kemudian beban asuransi. Kemudian kolom debit kreditnya dijumlahkan, lupa pendapatan sewa juga dimasukkan kepada income statement. Kemudian kolom debit kreditnya seperti biasa dijumlahkan. Ini emang tidak balance hasilnya karena nanti dari sini kita bisa lihat labanya berapa. Kemudian yang 585 ini dikurangi dengan 503,42 ini kemudian menghasilkan labanya sekian. Jika posisinya nanti berdekatan antara hasil income statement dengan balance sheet ini berarti tandanya itu rugi. Jika berjauhan seperti ini tandanya itu laba. Kemudian untuk balance sheet kita masukkan akun-akun seperti sewa toko dibayar di muka, kemudian utang upah karyawan, langsung dimasukkan juga price, modal, pendapatan, utang usaha, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan toko, akumulasi penyusutan gedung kantor, tanah dan gedung kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan toko, persediaan barang dagang, piutang usaha, dan kas. Kemudian ini dimasukkan kepada kolom balance sheet. Kemudian kolom debit kreditnya dijumlahkan. Ini emang tidak balance hasilnya karena kita akan mencari selisihnya juga antara aset, modal, dan price juga kayak gitu. Jadi yang 394.254 ini dikurangi dengan 312.296 menghasilkan 81.958. Jika hasil dari balance sheet ini sama dengan hasil dari income statement, ini artinya benar atau sudah balance. Kemudian setelah kita membuat worksheet atau kertas kerja, kemudian kita langsung membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang kita buat adalah laporan laba rugi atau income statement. Seperti biasa di sini buat dulu Uday Surya Praba Utama laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Maaf, ini untuk tahunnya 2018. Kemudian kita catat pendapatan penjualan yang di dalamnya itu ada penjualan, retur, dan potongan harga jual, potongan retur dan penyesuaian harga jual, maaf.
Kemudian potongan penjualan. Jadi penjualannya tadi sebesar 580, kemudian returnya sebesar 7.424, kemudian potongan penjualannya sebesar. Kemudian setelah kita membuat worksheet dan mengerjakannya, kemudian kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi. Kemudian kita buat dulu seperti biasa ininya, kemudian kita catat pendapatan penjualan yang di dalamnya ada penjualan, retur, dan potongan penjualan. Penjualannya sebesar 580.000, kemudian returnya sebesar 7.424, potongan penjualannya sebesar 1.310. Kemudian didapat penjualan bersihnya senilai 571.266. Kemudian karena harga pokok penjualannya sudah kita dapatkan, jadi tinggal masukkan saja harga pokok penjualannya sebesar 403.700. Kemudian yang penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor sebesar 167.566. Kemudian kita catat juga beban operasional yang di dalamnya ada beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan itu isinya ada beban upah karyawan toko, beban sewa toko, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko, beban penjualan lainnya. Kemudian ditulis nominalnya, kemudian ditotalkan beban penjualannya, jadi total beban penjualannya sebesar 48.840. Kemudian kita catat juga beban umum dan administrasi. Nah, beban umum dan administrasi ini isinya ada beban upah karyawan kantor, beban penyusutan gedung kantor, beban penyusutan peralatan kantor, beban asuransi, beban umum dan administrasi lainnya. Kemudian ditotalkan beban umum dan administrasi sebesar 41.768. Kemudian total semua bebannya alias semua total beban operasionalnya sebesar 90.608. Kemudian yang total beban ini laba kotor yang tadi sudah kita dapatkan dikurangi dengan total beban operasional ini. Jadi menghasilkan laba operasional sebesar 76.958. Kemudian kita catat juga pendapatan atau beban-beban lainnya. Ada pendapatan sewa sebesar 5.000. Kemudian yang 5.000 ini ditambahkan dengan laba operasional. Jadi 76.958 ditambah 5 juta menghasilkan laba bersihnya sebesar 81.958. Nah, laba bersih ini harus sama hasilnya dengan worksheet tadi atau dengan kertas kerja yang sudah kita buat tadi di bagian income statement. Jika laba di worksheet ini sudah sama dengan di laporan keuangan, berarti yang kita kerjakan sudah benar. Kemudian laporan keuangan yang kita buat selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Di dalam laporan ekuitas pemilik ini kita masukkan modal surya awalnya sebesar 178.135, kemudian kita masukkan laba bersih tadi yang kita dapat sebesar laba bersih sebesar 81.958. Kemudian ini adalah modal yang didapatkan, modal kenaikan modal pemiliknya sebesar 260.093. Jadi modal yang surya ini ditambah dengan laba bersih menghasilkan kenaikan modal pemilik. Kemudian karena tadi ada prive, jadi kita masukkan prive-nya sebesar 11 juta. Jadi yang kenaikan modal pemilik tadi dikurangi prive 11 juta, kemudian menghasilkan modal pemilik akhir sebesar 249.93. Ini untuk laporan ekuitas pemilik. Jadi di laporan ekuitas pemilik ini isinya ada modal, ada laba bersih, ada prive, kemudian nanti menghasilkan modal akhir. Kemudian selanjutnya kita membuat neraca. Jadi ini itu neraca isinya aset, kewajiban, kemudian ada ekuitas pemilik. Jadi yang ekuitas pemilik ini kita gunakan
atau modalnya yang masuk ke neraca ini kita gunakan modal yang sudah kita dapatkan dari laporan ekuitas pemilik. Kemudian seperti biasa di aset, ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancarnya ada kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, asuransi dibayar di muka, sewa toko dibayar di muka, total aset lancar sebesar segini didapatkan, yaitu 138.254. Kemudian aset tetapnya ada tanah dan gedung kantor, akumulasi penyusutan gedung kantor, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian total aset tetapnya 141.340. Kemudian ditotalkan total asetnya sebesar 279.594. Kemudian kewajiban ada kewajiban lancar dan tidak lancar, tapi pada soal ini itu hanya ada kewajiban lancar saja. Jadi di kewajiban lancar ini ada utang usaha, ada utang upah karyawan, ada pendapatan sewa diterima di muka, kemudian kita totalkan kewajibannya sebesar 30.501. Kemudian kita masukkan ekuitas pemilik atau modal. Modal pemilik, modal suryanya itu yang tadi kita dapatkan pada laporan keuangan ekuitas pemilik itu sebesar 249.93. Jadi kita langsung totalkan ekuitasnya di sini. Kemudian yang kewajiban tadi ditambah dengan modal pemilik. Jadi total kewajiban ditambah modal pemilik menghasilkan 279.594. Hasil yang ini harus sama atau balance dengan hasil total aset. Jika sudah balance, berarti yang kita kerjakan, laporan keuangan neraca yang sudah kita kerjakan ini sudah benar. Kemudian setelah itu, yang diminta di soal itu adalah closing entries. Jadi closing entries ini yang pertama kita harus menutup akun yang bersaldo normal di kredit dan menutup akun yang bersaldo normal di debit dengan bantuan ikhtisar laba rugi. Jadi yang pertama kita tutup itu adalah penjualan dan pendapatan sewa. Kenapa penjualan pendapatan sewa kita masukkan closing entries atau perlu ditutup karena saldo normal mereka itu di kredit. Jadi penjualan pendapatan sewa di debit, kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit. Penjualannya sebesar 580.000 dan pendapatan sewanya 5.000 dan ikhtisar laba ruginya sebesar 585. Kemudian yang harus kita tutup juga adalah beban-beban dan retur harga pokok serta potongan penjualan. Jadi ikhtisar laba ruginya di debit, kemudian retur potongan penjualan, harga pokok penjualan, beban upah karyawan toko, beban upah karyawan kantor, beban sewa, beban umum dan administrasi lainnya, beban penjualan lainnya, beban perlengkapan toko, beban penyusutan gedung kantor, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, dan beban asuransi. Kita jumlahkan semua beban-bebannya, kemudian ikhtisar laba ruginya segini. Jadi, kemudian untuk yang terakhir kita juga harus menutup. Jadi, ikhtisar laba rugi di debit dan modal suryanya ini di kredit sebesar laba yang kita dapatkan yaitu 81.958. Nah, jadi untuk pembahasan soal pengantar akuntansi 1, tipe soal B untuk NRP genap. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.